Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita akan memulai doa pagi pada hari ini, morning prayer, khusus untuk hari Minggu. Sebelum kita beribadah, sebelum kita melayani Tuhan dan juga melayani umat-umat Allah masuk ke dalam hadirat dan dalam firman, ya apapun yang kita lakukan di gereja, mari sama-sama pagi hari ini kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mau beribadah kepadamu. Kami mau datang kepada Bapa secara pribadi lewat acara ini Tuhan, morning prayer. Biar Tuhan urapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang punya cara untuk menolong kami. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi nyatakan, Kau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami merenungkan firman Tuhan, berkati kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Allah kita dahsyat, amin. God is good all the time, and all the time God is good. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita buka langsung di dalam Markus pasal 2. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Markus pasal yang kedua, ini tentang kisah yang cukup menarik, ya, di mana orang lumpuh disembuhkan. Mengapa orang lumpuh itu bisa disembuhkan? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah Tuhan melihat iman dia? Atau ada orang lain yang menolong orang lumpuh tersebut?
sehingga orang lumpuh tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di suatu rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, artinya orang-orang ramai, bisa ratusan orang Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Kita belajar di sini bahwa Yesus melakukan pelayanan dan ada sebuah rumah terbuka dan rumah itu menjadi berkat. Wow, luar biasa sekali. Apakah rumah Bapak Ibu Saudara mau menjadi berkat bagi banyak orang? Bukalah bagi pemberitaan firman. Bukalah bagi ibadah. Supaya orang lain banyak diberkati. Tapi jangan sampai ya pesta pora kemabukan ada di rumahmu. Supaya apa? Ketika ada pemberitaan firman dan perbuatan kedagingan itu tidak mengacaukan atmosfer rumahmu. Ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ada orang yang lumpuh, dia digotong dan dibawa oleh orang lain. Bisa jadi teman-temannya orang lumpuh ini. Ya, berapa jumlahnya? 4 orang. Ya, jangan tanya saya siapa namanya, Pak. Ya, saya juga nggak tahu. Ya, kita fokus lagi. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya. Berarti 4 orang ini menggotong orang lumpuh tetapi masih di luar. Karena saking banyaknya orang. Karena orang banyak itu. Nah itu kan. Lalu mereka 4 orang tadi membuka atap yang di atasnya. Jadi mereka menaikkan di atap. Kreatif juga ya Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa sekali. Mereka tidak menyerah dengan orang banyak. Karena orang banyak berbondong-bondong juga ini dilepaskan, disembuhkan. Dan berjumpa dengan Yesus secara fisik pada waktu itu. 2000 tahun yang lalu. Tetapi orang-orang ini menolong yang orang lumpuh ini. Mereka mengangkut dari atap. Nah, sesudah terbuka mereka menurunkan. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Artinya di atas itu ada 4 orang. Dan pakai tali diturunkan ke bawah. Ayat yang kelima menarik. Ketika Yesus melihat iman mereka. Catat baik-baik. Iman siapa? Iman mereka. Mereka ini siapa? Adalah orang-orang yang menolong orang lumpuh ini. Bukan orang lumpuh loh ya. Ternyata di sini ketika Yesus melihat iman mereka, orang yang membawa orang lumpuh ini. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang menjadi poinnya yang saya ingin tekankan adalah Yesus melihat iman. Dia tidak fokus kepada sakit penyakit. Dia tidak fokus kepada yang orang anggap kutuk. Dia nggak fokus dengan itu. Dia fokus dengan iman. Kalau Yesus fokus dengan iman, Yesus juga akan fokus kepada iman Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus nggak fokus dengan penderitaanmu. Yesus nggak fokus dengan harta milikmu. Yesus nggak fokus dengan apa yang kau gumulkan. Yesus fokus dengan imanmu. Tetapi saya yakin, apakah orang lumpuh ini tidak punya iman? Mungkin punya. Kalau saya boleh bilang, tidak sebesar orang yang membawa dia. Orang yang mengangkut orang lumpuh ini, mereka memiliki iman yang lebih besar daripada orang lumpuh ini. Karena mungkin banyak faktor yang membuat orang lumpuh ini tidak atau kurang beriman atau kurang percaya. Ya, karena apa? Sudah mungkin diobati sana sini nggak sembuh-sembuh, akhirnya habis uangnya, bisa jadi seperti itu. Ya, kalau kita boleh menafsir. Dan
Ketika diperhadapkan lagi, nah ini ada Yesus nih, dia sanggup menyembuhkan. Oh iya kah? Ya udahlah, daripada nggak usaha, nggak apa-apa. Tapi 4 orang tadi, ayo kita bawa dia orang ini. Kita bawa dia orang ini. Pasti dia disembuhkan. Oh ya, semangat mereka. Mereka saling jabat tangan, komitmen, bawa orang itu digotong. Nggak terbuka pintunya di situ karena ramai orang, mereka dari atap. Nah, pernah membawa orang dari atap? Nggak pernah. Mungkin belum ya, belum ya. Belum pernah. Ya kan? Tetapi nggak masalah. 4 orang tadi membawa seorang yang lumpuh selama hidupnya dan dibawa kepada Yesus. Yesus melihat dari atap, apa ini? Kok ada terang-terang? Dia biarkan dulu. Yesus melihat. Oh, mereka mulai bekerja. Mereka mulai naik imannya. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan terkadang kita. Kadang kita ingin ketemu dengan Tuhan yang adalah sumber segala solusi dalam kehidupan kita. Baru mau datang udah lemah duluan. Aduh, mungkin gak mungkin deh. Tuh di depan rame, banyak orang. Ya kan, seperti tadi banyak orang. Ya kan. Nah, kita apa? Ya udahlah, mungkin inilah nasib saya. Seperti ini. Tetapi 4 orang tadi yang membawa orang lumpuh tadi tidak menyerah. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini kita mudah menyerah? Apakah kita mudah stres? Apakah kita mudah spanning? Apakah kita mudah untuk goyah iman kita? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan imanmu goyah. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Entah sakit, entah duka, ya kan? Atau senang sekalipun, ingat Tuhan. Jangan sampai kita tidak beriman kepada Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Tuhan tanpa iman, ia tidak dikenan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita belajar bahwa ketika kita mau datang sama Tuhan, gunung tinggi, ya, itu tidak jadi soal. Ada kekuatan yang Tuhan beri untuk setiap kita. Bisa melewatinya. 4 orang tadi bisa melewati kerumunan orang banyak dan mereka tidak kehilangan akal. Karena saya percaya Roh Kudus pasti bekerja melalui orang-orang ini. Dan uniknya, kalaupun toh orang lumpuh ini punya iman kepada Yesus bahwa dia akan disembuhkan, namun kecil. Karena apa? Banyak sekali penderitaan yang dia alami mungkin, ya kan? Tetapi ada orang-orang yang mau menolong orang lumpuh ini. Dan Tuhan melihat iman orang-orang yang menggotong. Apalagi yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu Saudara, engkau tidak bisa jauh dari rekan-rekan saudara seiman. Jangan anggap remeh imanmu yang mungkin masih kecil. Pelihara itu, dia akan bertumbuh menjadi besar. Itulah sifat iman. Kalau kita pelihara, kita kasih makan, kita dekat dengan Tuhan, dia akan bertumbuh semakin hari. Bukan semakin menjauh dari Tuhan. Itu baru normal namanya. Anak Tuhan itu, ya. Kalau semakin menjauh daripada Tuhan, dipertanyakan. Padahal sebelum dia dapat berkat atau diberkati atau mendapat pekerjaan yang luar biasa, dia rajin mencari Tuhan. Tetapi ketika sudah diberkati dia lupa. Jangan seperti itu gak normal. Ya, yang normal adalah iman itu dipelihara dan tumbuh dan berbuah. Tidak akan pernah dipotong-potong. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan jauh dari orang-orang Kristen yang lainnya. Jangan jauh dari orang-orang di dalam komunitas kita. Mereka akan menolong kita suatu saat ketika kita terjatuh, ketika kita lemah. Bapak Ibu Saudara, 4 orang tadi mungkin bisa saja menggambarkan orang lain di dalam gereja, dalam persekutuan kita. Ya.
dalam rekan-rekan pelayanan kita. Saya tidak tahu apakah 4 orang tadi sudah mengenal orang lumpuh ini, tapi saya yakin sedikit banyak mereka tahu tentang orang lumpuh ini. Tapi mereka mau do something. Hari itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ya. Yuk sama-sama kita belajar pagi hari ini bahwa ketika kita datang sama Tuhan, kita harus datang dengan iman. Walaupun iman kita masih kecil, datang pokoknya dengan iman. Titik. Jangan anggap imanmu, menyepelekan imanmu, jangan. Biarkan dia bertumbuh. Mau apapun perkataan orang, kamu ini gak mungkin berhasil, kamu ini pasti gagal terus. Biarkan itu perkataan orang lain. Tapi firman Tuhan berkata, aku memberkatimu, kata Tuhan. Ya, dalam Yeskiel pasal 34 baca lagi. Tuhan memberkati umat-umatnya secara langsung. Amin. Ya, yuk pagi hari ini kita datang sama Tuhan, percaya bahwa Dia punya rencana yang luar biasa. Yuk kita doa sama-sama. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kami datang kepada Bapa pagi hari ini, membawa hidup kami kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang hari ini mereka mungkin mengalami depresi, mengalami stres berat dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Hamba minta Tuhan, angin segar dari Roh Kudus berhembus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir, jiwa yang merana disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau baik. Kami mengucap syukur. Biar dari kehidupan kami ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you Lord. Ya rabataka nama syukur, ya bataka nama. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Berkati Indonesia, biar Indonesia mengalami revival. Berkati kota kami, biar kota kami juga diberkati seturut dalam kehendak Tuhan. Kami rindu kota kami diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Sabang sampai Merauke. Engkau menolong setiap umat-umat-Mu datang kepada Tuhan. Setiap gereja-gereja mengajarkan yang benar kepada umat-umat Allah. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepada Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kami saat kami ibadah, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan urapi, pakai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati pemberitaan firman hari ini, di hari Minggu ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Kami serahkan semua umat-umat, jemaat-jemaat yang ada di Choir Church. Berkati juga mereka dengan firman Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Di dalam nama Yesus. Ya, doa kami Tuhan, kami serahkannya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jangan lupa ibadah hari ini onsite dan online jam 9 pagi ya. Dia ada di grup semuanya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.